Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Kali ini selamat datang, kita mau masuk ke dalam playlist dari riset metodologi. Di dalam playlist riset metodologi ini, teman-teman boleh cek konten kita sebelumnya bahwa kita sudah pernah melakukan pengukuran variabel atas struktur kepemilikan dan dibagi menjadi 5. Nanti boleh cek kontennya di atas. Wow. Sekarang kita masuk ke dalam variabel berikutnya. Variabel berikutnya yaitu adalah struktur ataupun kita sebut dengan reputasi KAP. Reputasi KAP ini nanti kita akan lihat bahwa ternyata di dalam reputasi KAP ada pengukurannya, dan ini sering menjadi pertanyaan dari teman-teman yang sedang menyusun tugas akhir, bagaimana sih sebetulnya cara menyusun dari variabel reputasi KAP ini. Dan nanti ternyata ada nama lainnya dengan proksi yang sama. Jadi nanti kita akan masuk ke dalam pengukuran dari variabel reputasi KAP. Kita akan bahas lebih detail teman-teman, tapi sebelum sampai sana jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training. Sekarang kita masuk ke dalam konsep dahulu teman-teman. Seperti biasa, saya tidak pernah mau membiarkan teman-teman bisa mengukur tapi tidak pernah bisa menjawab pertanyaan sidang. Kenapa mesti reputasi KAP? Kita akan masuk ke dalam beberapa judul ataupun implementasi dari penerapan variabel reputasi KAP. Kita akan lihat yang pertama, pengaruh reputasi KAP terhadap kualitas audit. Ini judul saja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mendapat insight bahwa oh ternyata kita bisa menggunakan variabel reputasi KAP sebagai variabel X terhadap kualitas audit. Berikutnya ternyata ada judul lagi yang menarik, pengaruh ukuran KAP terhadap pergantian auditor. Saya highlight di dalam variabel X-nya, yaitu adalah reputasi KAP dan ukuran KAP. Apakah ini dua hal yang sama? Dua hal yang sama yang sering dipakai di dalam judul penelitian tugas akhir teman-teman. Sekarang saya coba take out keyword tadi, reputasi KAP dan ukuran KAP. Apakah ini dua hal yang sama? Sering sekali dipertanyakan kalau teman-teman menyusun tugas akhir, karena kita menyusun tugas akhir judul itu berdasarkan dari jurnal sebelumnya. Ternyata setelah saya tarik dua keyword ini, reputasi dan ukuran KAP, itu adalah dua variabel yang diukur dengan pengukuran yang sama. Nah, pengukuran yang sama nanti kita akan coba explore apa sih sebetulnya pengukurannya. Pengukuran variabel atas reputasi dan ukuran KAP. Kita akan menggunakan fungsi variabel dummy. Nanti teman-teman boleh cek ya, implementasi dari judul tadi itu ada di bawah. Jadi ada jurnal yang menggunakan reputasi KAP dan ada jurnal yang menggunakan ukuran KAP. Fungsi variabel dummy-nya itu adalah sebagai proksi untuk mengukur reputasi KAP dan ukuran KAP. Jadi sampai di sini saya mau stop dahulu teman-teman. Ada dua variabel, reputasi KAP dan ukuran KAP. Dua variabel ini ternyata diukur dengan pengukuran yang sama, yaitu adalah menggunakan variabel dummy. Saya ulang kembali lagi bahwa jangan mempertanyakan reputasi KAP dan ukuran KAP apakah hal yang sama. Secara pengukuran ya, variabel ini berbeda tapi memiliki pengukuran yang sama. Pengukuran yang sama diukur dengan variabel dummy, 1 dan 0. Sekarang kita masuk ke dalam reputasi KAP terlebih dahulu. Kenapa sih reputasi KAP mesti menggunakan variabel dummy? Reputasi KAP teman-teman menggunakan variabel dummy 1 apabila kantor akuntan publiknya berasal dari Big Four, yaitu adalah Deloitte, KPMG, EY, dan PwC. Kita kasih coding 1 di Excel. Kalau katakanlah ternyata reputasi KAP-nya di luar dari 4 KAP tadi, PwC, Deloitte, KPMG, EY, maka dia diberikan nilai 0. Saya tidak perlu menyebutkan KAP mana, yang pasti bahwa KAP di luar dari Big Four, maka kita akan kasih coding 0 di Excel Anda. Jadi kalau kita misalkan ambilkan contoh, biasanya misalkan perusahaan ABCD tahun 2018, 1 apabila dia diaudit oleh Big Four. 2019, 1 apabila dia diaudit oleh Big Four. 2020 misalkan dia 0 ternyata pada saat dia tidak diaudit oleh Big Four. Itu untuk reputasi KAP. Saya ingin bercerita, teman-teman, sedikit kontroversi bahwa di antara dosen penguji, ada yang suka membuat variabel kualitas audit dengan menggunakan variabel dummy 1 dan 0. Kualitas audit pada saat Big Four katakanlah 1, kualitas audit pada saat non-Big Four dia 0. Nah,
Saya sengaja memilih judulnya bukan kualitas audit yang diukur dengan variabel dummy. Karena ini saya melihat concern dari beberapa penguji dan dosen pembimbing bahwa mereka tidak nyaman dengan pembagian bahwa kualitas audit dibagi menjadi dua, Big Four dan non-Big Four. Karena argumennya adalah bahwa kualitas audit adalah suatu standar dan sebesar apapun ataupun sekecil apapun kantor akuntan publik, dia akan mengerjakan hal yang sama secara teknikal dan prosedur. Karena memang sudah ada standar akuntan publik itu sendiri. Nah, dari sanalah sebetulnya sering terjadi diskusi lah ya, saya tidak bilang perdebatan, bahwa sebaiknya kualitas audit tidak dibedakan antara Big Four dan non-Big Four. Kalaupun teman-teman menemukan jurnal, ya silakan nanti diskusikan dengan pembimbing. Cuma dalam preferensi saya tidak mau membagi dua kualitas audit menjadi Big Four dan Big Four. Tapi apa sih sebetulnya yang mau saya coba bring up isunya adalah reputasi KAP. Kita paham sekali bahwa reputasi KAP kalau Big Four, kita tidak membedakan reputasinya mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, no. Kita hanya mendikotomikan, membedakan mana yang Big Four, mana yang non-Big Four. Saya tidak berbicara bahwa Big Four ini lebih baik, tidak. Makanya namanya adalah reputasi KAP. Jadi kita memiliki reputasi KAP yang Big Four dan reputasi KAP yang non-Big Four. Selesai sampai di sana. Itu dengan reputasi KAP dengan memberikan dummy 1 dan 0. Berikutnya ada ukuran KAP. Nah, ukuran KAP kita paham sekali bahwa dimungkinkan apabila dia Big Four karena international affiliate, maka dia memiliki size yang besar. Nah, itu dimungkinkan pada saat kantor akuntan publiknya Big Four. Apakah ada kantor akuntan publik non-Big Four yang katakanlah di luar dari Big Four tapi terafiliate internasional? Iya, banyak. Tapi untuk Big Four maka kita fokus kepada bahwa pada saat Big Four dia size KAP-nya menjadi besar. Pada saat non-Big Four dia size KAP-nya menjadi lebih kecil, smaller than Big Four public accounting firm. Ya, jadi moga-moga teman-teman bisa sampai saat ini membedakan antara reputasi KAP Big Four dan non-Big Four serta size KAP Big Four dan non-Big Four. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali teman-teman teknisnya. Yang pertama, teman-teman perlu masuk ke dalam akses website yang memberikan laporan keuangan audited. Kita menggunakan laporan keuangan audited bukan quarterly, ya, karena biasanya yang quarterly dia unaudited, tapi kita menggunakan laporan keuangan auditor independen yang audited. So, pastikan pada saat Anda masuk ke dalam website, itu bukan laporan keuangan quarterly. Yang kedua, biasanya laporan tahunan menjadi satu dengan laporan keuangan. Ini bisa jadi kalau teman-teman mendownload laporan tahunan, di bawahnya ada laporan keuangan auditor independent. Yang ketiga, perhatikan jangan mendownload laporan keuangan dalam bentuk Excel. Dimungkinkan pada saat Anda masuk ke dalam www.idx.co.id, masuk ke dalam laporan perusahaan keuangan dan emiten, ada laporan keuangan yang Excel. Kalau bisa jangan di-download, karena apa? Kita butuh lembar opininya. Yang berikutnya adalah ke nomor 4, kita masuk ke dalam lembar opini audit. Ini adalah tampilan websitenya. Saya sudah sampaikan bahwa kalau teman-teman mendownload laporan keuangan, pilih tahunan, ya, pilih tahunan itu audited. Ini adalah contoh menginputnya teman-teman di Excel, misalkan perusahaan ABCD, sektor yang masuk, reputasi KAP-nya 111. Kemudian EFGH misalkan dia 000 karena dia tidak diaudit oleh Big Four. Tapi saya tidak berbicara kualitas audit, dalam konteks ini saya berbicara reputasi KAP dan size KAP. Ini adalah bentuk dari tampilan Excel yang nanti akan masuk ke dalam inputan Excel Anda untuk Anda kombinasikan dengan variabel lainnya. Sebelum sampai di sana, teman-teman, ada satu hal lagi yang mau saya sampaikan, bahwa di dalam mendownload laporan keuangan ini, teman-teman perlu memperhatikan bahwa laporan keuangan yang di-download adalah laporan keuangan yang sudah memiliki opini biasanya, ya. Nah, kemudian kalau teman-teman mendownload laporan keuangan opini, di atas kirinya suka ada logonya. Ya, misalkan apakah dia EY, apakah PwC, apakah Moore & Stephens, apakah BDO misalkan, itu pasti akan ada logo dari KAP-nya. Nah, itulah indikator teman-teman bagaimana teman-teman bisa menentukan apakah ini diaudit oleh Big Four dan non-Big Four. Karena kembali lagi saya tidak berani untuk mencantumkan logo di sini karena terkait tentang branding juga. Nah, tapi saya pastikan bahwa saya meliding ini, bahwa saya menggunakan pengalaman saya sendiri. Teman-teman download laporan keuangan ataupun laporan tahunan, masuk ke dalam opini. Jadi teman-teman, disclaimer-nya adalah jangan mencari opini kalau teman-teman bukan mendownload laporan keuangan auditor independen, ya. That is your fault, itu salah Anda sendiri karena Anda tidak mendownload laporan keuangan yang ada opininya.
Nah, kalau ada opininya saya pastikan akan ada logo dari KAP-nya. Pada saat ada logo KAP-nya, disitulah Anda menentukan bahwa ini adalah KAP Big Four ataupun non Big Four. Kalau Big Four dikasih 1 sesuai dengan variabel Anda yang mau Anda pakai, apakah Anda mau memakai reputasi KAP ataupun size KAP ya. Kalau dia tidak menggunakan dari Big Four maka dia dikasih 0. Saya mau cerita pengalaman untuk mempersingkat waktu bagaimana Anda menginput. Biasanya teman-teman, nanti Anda teman-teman bisa randomly cek, kalau perusahaan sudah stable dengan menggunakan KAP Big Four, tahun berikutnya pasti dia Big Four. Jadi saya biasanya kalau perusahaan sudah menggunakan Big Four, saya akan jarang sekali untuk melakukan pengecekan tahun per tahun. Karena biasanya perusahaan yang sudah menggunakan Big Four, dia jarang sekali untuk pindah ke non Big Four. Karena ini masalah reputasi. Nah, tapi biasanya kalau teman-teman melihat laporan keuangan auditor independennya masih dari non Big Four, kemungkinan dia akan naik ke dalam auditor dari Big Four. Sehingga teman-teman kalau katakanlah dimulai dari tahun 2018-nya 0, maka 2019-2020-nya mungkin perlu dicek lagi. Oke. Tapi kalau 2018-nya dia sudah Big Four, sepanjang sepengalaman saya meneliti bahwa kalau 2018-nya sudah Big Four, maka 2019 dan 2020-nya perusahaan stable untuk menggunakan kantor akuntan publik dari Big Four. Itu dia teman-teman konten kita kali ini, bagaimana sebetulnya melakukan pengukuran untuk variabel reputasi KAP dan ukuran KAP. Saya tidak mau bilang salah bahwa kalau ada variabel kualitas audit diukur dengan menggunakan variabel dummy 1 dan 0 karena kita kembali lagi berdasarkan jurnal sebelumnya, tapi saya mengangkat variabelnya adalah reputasi KAP dan ukuran KAP. Bahwa dua hal ini diukur dengan proksi yang sama, yaitu adalah variabel dummy 1 dan 0. Semoga bermanfaat, stay terus di channel Independent Training.